Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seluruh warga Desa Bonang yang tercinta yang kami banggakan, jumpa dengan kami tim kesehatan Puskesmas Kebonaro. Saat ini kita menyelenggarakan webinar kesehatan dengan kerjasama Puskesmas Kebonaro, Pemerintahan Desa Bonang, dan mahasiswa KKN Universitas Negeri Surakarta. Pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di dalam mewujudkan desa sehat, terhindar dari penyakit COVID-19 dan demam berdarah, serta menuju ke new normal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saat ini pandemi virus corona masih berlangsung. Kita terfokus untuk penanganan COVID-19 ini, kemudian saat ini juga muncul wabah, terutama di desa kita Bonang ini, yaitu penyakit demam berdarah. Yang kedua-duanya dari penyakit ini sangat berbahaya dan mampu menyebabkan kematian. Muncul di desa kita tercinta ini, ada 8 orang dari warga kita terserang demam berdarah ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bagaimana cara kita untuk bisa terbebas dari penyakit-penyakit yang sangat berbahaya tersebut? Kita semuanya harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang dimulai yang pertama kali adalah peningkatan imunitas diri atau peningkatan daya tahan tubuh. Untuk peningkatan imunitas yang tinggi ini diperlukan cara-cara. Salah satunya adalah kita semuanya harus memperhatikan nilai gizi kita saat kita makan dengan memperhatikan gizi seimbang. Kemudian cara yang kedua adalah dengan berolahraga yang teratur dan terukur serta berjemur. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dengan istirahat yang cukup. Yang tidak kalah penting lagi untuk peningkatan imunitas ini adalah mengelola stres. Jadi pada saat pandemi COVID ini semuanya kena dampak yang membuat diri kita itu menjadi stres. Tapi itu harus kita kelola dengan baik. Kita harus menjaga yang namanya social atau physical distancing. Kemudian kalau bisa stay at home, kalau tidak perlu keluar rumah, diharapkan tetap berada di dalam rumah. Kemudian hindari kerumunan, menjaga kebersihan diri, ini sangat penting sekali. Dan diekstrakan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Kemudian ganti pakaian secara teratur. Apalagi pada saat ini tatkala panjenengan semuanya setelah keluar dari rumah. Kemudian yang tidak kalah penting yang sangat harus panjenengan lakukan tatkala keluar rumah adalah dengan menggunakan masker. Maskerku melindungi kamu, masker kamu melindungi aku. Kemudian adalah dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungannya. Pastikan rumah kita sirkulasi udaranya cukup. Ada paparan sinar matahari yang masuk ke dalam rumah kita. Kita bersihkan secara berkala dengan menggunakan larutan desinfektan atau obat-obat pel. Dan jangan lupa usahakan buang sampah pada tempatnya. Dan mobil khususnya untuk saat sekarang ini yang sudah ada penderita DBD-nya itu dengan menggunakan strategi 4M+, yaitu dengan merawat tandon-tandon air, tempat-tempat penampungan air dengan menguras, menutup, mengubur, dan memantau. Nah, plusnya itu adalah dengan menabur pupuk larvasida atau abate, penggunaan obat nyamuk, kalau tidur pakai kelambu, memelihara ikan pada tempat-tempat penampungan airnya.
kemudian pencahayaannya yang cukup, menghindari menggantung pakaian dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan lanjutkan. Saat ini kita semuanya sering dengar new normal. Apa itu new normal? Wacana untuk pemberlakuan new normal ini bahwa saat ini kondisi kita, kemungkinan resiko penularan COVID itu masih ada. Tetapi roda kehidupan dan perekonomian itu harus segera jalan. Maka ada wacana keputusan untuk tatanan kehidupan normal yang baru. Nah, kita tahu bahwa apa sih yang dikatakan new normal itu? Perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan diikuti penerapan protokol kesehatan. Ya, kita tidak menambah penularan atau memperluas dari penularan semaksimal mungkin. Kenapa new normal ini harus segera diberlakukan? Yang pertama, sampai detik ini vaksin belum ada. Kemudian yang kedua, virusnya kalau menurut WHO nggak akan pernah hilang dari sekeliling kita. Nah, syaratnya untuk menjadi new normal ini adalah yang pertama, masyarakat harus ikut terlibat dan berperan secara aktif. Kemudian yang kedua, resiko penyebaran ini harus dapat dikendalikan. Kemudian pengaturan protokol kesehatan, Vaskes dan masyarakat mampu mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina. Nah, aspek yang harus diperhitungkan di dalam kita menyongsong new normal ini adalah memastikan bahwa setiap area dan fasilitas umum itu harus memiliki sarana prasarana yang memadai. Kemudian memiliki SOP atau protokol kesehatan dengan pencegahan COVID ini. Memastikan bahwa di setiap area itu ada petugas yang kompeten ya, yang telah terlatih tentang protokol kesehatan ini. Dan dipastikan seluruh kegiatan itu dimonitoring dan dievaluasi di dalam pelaksanaan adaptasi dengan new normal ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi untuk langkah-langkah kita menuju new normal ini, di semua lini, di semua kegiatan harus menerapkan ini. Salah satunya penerapan protokol new normal ini ada pada satu kegiatan keagamaan. Misalnya masjid, ya. Protokol untuk menyelenggarakan sholat jamaah di masjid itu salah satu di antaranya. Seluruh jamaah wajib pakai masker, bawa sajadah rukuh sendiri, jaga jarak dengan mengatur shaf yang sudah ditentukan. Ada sarana CTPS dan yang sakit diperkenankan sholat di rumah saja. Kemudian di kantor atau di institusi atau di dinas sama menyelenggarakan new normal ini dengan protokol dari kesehatan tadi, jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Di pertokoan, di industri, di pasar ini yang sangat susah sekali. Mestinya protokol kesehatan ini pun harus diterapkan. Kemudian ini di sektor pariwisata kita sudah memiliki arena pariwisata yang sangat luar biasa di Umbul Gunung ini, ya. Nah ini kalau mau dibuka itu syaratnya juga harus memenuhi seperti ya semuanya laksanakan, yaitu dengan protokol kesehatan ini ya. Karyawannya, pengunjungnya, pedagangnya, petugas parkir semuanya wajib menggunakan masker yang benar. Kemudian ada termogan untuk ukur suhu, ada sarana CTPS, jaga jarak, dan pembatasan pengunjung. Kalau kita mengadakan hajatan ya, itu juga harus memenuhi kriterianya ya. Penyelenggara hajatan ya diwajibkan setiap orang mengikuti kegiatan tersebut menggunakan masker, jaga jarak, CTPS sama ya, seperti itu. Kemudian untuk tamu juga demikian. Nah, seperti ini adalah langkah-langkah kita untuk menuju new normal.
Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kesiapan kita untuk kita menuju new normal ini? Yang pertama, bagi yang sakit ada 3T: tracing, testing, dan treatment. Tracing, kita mencari penderitanya. Kemudian siapa yang kontak dengan penderitanya. Kemudian dites dengan menggunakan rapid test atau swab. Kalau dia sudah dinyatakan, kita treatment dengan isolasi mandiri atau mondok di rumah sakit, seperti itu. Kemudian bagi yang sehat, ya protokolnya sama ya, jaga jarak, jaga kesehatannya, praktekkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Selalu cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, selalu pakai masker. Dan ini semuanya harus dikuatkan dengan pedoman atau panduan ya untuk adaptasi new normal ini, dan memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan dalam mencegah COVID ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, keterlibatan masyarakat di dalam pemberlakuan new normal ini benar-benar harus ditaati. Ya, saya ulang lagi. Jaga jarak, pakai masker, CTPS, PHBS. Kemudian ada penyemprotan desinfektan secara berkala yang sudah dimotori oleh pemerintahan desa. Nah, bagaimana agar masyarakat itu siap menjalani new normal? Bagi semua pegawai pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pusat, sudah tidak diperlukan lagi work from home-nya ya. Kemudian kesiapan penyusunan petunjuk ini semuanya harus menyusun. Kemudian di puskesmas, nah ini kami juga sudah harus siap-siap untuk kegiatan UKM kita, usaha kesehatan masyarakat kita, seperti posyandu, kemudian kelas ibu hamil dan lain sebagainya. Ini juga harus sudah mulai normal kembali. Kegiatan puskesmas UKM harus berjalan. Kemudian untuk masyarakat ini ya, harus disiplin di dalam mematuhi protokol kesehatan. Jadi untuk menuju new normal ini kita digiring untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin, yang lebih sehat, dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Oke, Bapak Ibu semuanya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Akhirnya dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.